Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri dari 12 DKV ingin menjelaskan pengertian teks prosedur dan pengertian hipotesis. A. Pengertian teks prosedur. Menurut KBBI, prosedur adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan aktivitas atau metode dalam memecahkan suatu masalah. Jadi, bisa kita simpulkan, teks prosedur adalah teks yang berisi cara untuk membuat atau melakukan sesuatu. B. Tujuan teks prosedur. Teks prosedur bertujuan memberi petunjuk cara melakukan sesuatu pekerjaan dengan menggunakan material dan metode yang detail. C. Struktur teks prosedur. 1. Tujuan. Tujuan adalah hal yang ingin dilakukan dalam teks prosedur. Biasanya terdapat pada judul atau paragraf pertama teks prosedur yang dijelaskan secara singkat. 2. Material. Pada bagian ini, kamu bisa menuliskan alat, bahan, atau hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk membuat sesuatu. Biasanya terdapat takaran jumlah, bentuk, atau warna tertentu agar pembaca memperoleh hasil yang maksimal. 3. Langkah-langkah, yaitu tahapan atau proses untuk membuat sesuatu tulisan dengan kalimat yang jelas, logis, sistematik, dan tidak bertele-tele agar pembaca tidak kebingungan. 4. Penegasan ulang atau penutup. Di sini kamu dapat menuliskan simpulan atau manfaat jika pembaca berhasil mengikuti petunjuk yang terdapat di dalam teks prosedur. D. Ciri-ciri teks prosedur. 1. Mengandung kata kerja aktif. 2. Bersifat universal alias setiap orang dapat mengikutinya. 3. Mengandung tahapan atau urutan kegiatan untuk melakukan sesuatu. 4. Menggunakan kata keterangan yang mengatakan rincian, waktu, tempat, ukuran, dan sebagainya. 5. Menggunakan kalimat perintah atau imperatif, baik meminta atau menolong. 6. Menggunakan konjungsi atau kata penghubung untuk menghubungkan setiap tahapan jenis teks prosedur. Jenis teks prosedur ada 3, sederhana, protokol, dan kompleks. Vokalisasi sublengah. Aspek kebahasaan. Aspek kebahasaan dibagi menjadi 4. Pronomina atau kata ganti orang, benda, petunjuk. Nomor 2, kalimat deklaratif atau berita, imperatif, interrogatif. Contoh kalimat deklaratif: kalau sudah matang, siap dihidangkan. Contoh kalimat imperatif: masukkan bawang di dalam wajan. Contoh kalimat interrogatif: tanya. 3. Konjungsi, persyaratan atau syarat, temporal atau waktu. 4. Kata kerja aktif pasif. Membuat teks prosedur sesuai dengan jurusan sendiri, dengan jurusan seperti banner atau poster dan lain-lain. Material dan langkah-langkahnya. Ide pokok atau gagasan pokok adalah ide atau gagasan yang mendasari terbentuknya sebuah kalimat atau paragraf dalam sebuah paragraf. Hanya ada satu kalimat utama yang mengandung ide pokok. Letak ide pokok biasanya terdapat di awal paragraf, deduktif, atau di akhir paragraf, induktif. Tetapi ada juga yang terletak di awal dan di akhir paragraf, campuran. Sementara itu, ide pendukung adalah penjelas dari ide pokok. Terbentuk ciri-ciri ide pokok dan ide pendukung. Ide pokok: A. Berupa kalimat umum. B. Membuat topik atau inti permasalahan.
C. Hanya ada satu atau dua gagasan pokok dalam setiap paragraf. D. Ide pokok terdapat dalam kalimat utama. E. Ide pokok umumnya terdapat dalam kalimat dengan unsur lengkap tanpa konjungsi, tetapi tidak menutup kemungkinan ide pokok tersirat dalam kalimat panjang. Ide pendukung: A. Berupa kalimat khusus. B. Membuat penjabaran dari ide pokok. C. Ide pendukung lebih dari satu dalam satu paragraf. D. Kalimat yang memuat ide pendukung berupa pernyataan atau uraian data rangkaian peristiwa. Contoh banyak mengandung keterangan. E. Kalimat ide pendukung tidak dapat berdiri sendiri karena berkaitan dengan ide pokok. F. Kalimat ide pendukung sering menggunakan konjungsi antar kalimat. Itu pengertian dari prosedur. Lanjut ke pengertian dari hipotesis A. Pengertian hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Hipotesis menghubungkan apa yang kita cari atau yang ingin kita pelajari. Memberikan definisi hipotesis sebagai suatu keterangan sementara dari suatu sementara dari suatu fakta yang dapat diamati secara garis besar. Kegunaan hipotesis adalah sebagai berikut: memberikan batasan serta memperkecil jangkauan penelitian dan kerja penelitian. 2. Menyiagakan peneliti kepada konjungsi fakta dan hubungan antar fakta yang kadangkala hilang begitu saja dari penelitian peneliti. 3. Sebagai alat yang sederhana dalam memfokuskan fakta yang bercerai-berai tanpa koordinasi ke dalam suatu kesatuan penting dan menyeluruh. 4. Sebagai panduan dalam pengajian serta menyesuaikan dengan fakta dan antar fakta. B. Ciri-ciri hipotesis. Ciri-ciri hipotesis sebagai berikut: hipotesis harus menyatakan hubungan. Hipotesis harus sesuai dengan fakta. 3. Hipotesis harus berhubungan dengan ilmu serta sesuai dengan tumbuhnya ilmu pengetahuan. Hipotesis harus dapat diuji. 4. Hipotesis harus dapat diuji. 5. Hipotesis harus sederhana. Nomor 6. Hipotesis harus bisa menerangkan fakta. C. Mengenali dan merumuskan hipotesis. Memberikan 4 sumber untuk mengenali hipotesis, yaitu sebagai berikut. 1. Kebudayaan di mana ilmu tersebut dibentuk. 2. Ilmu itu sendiri yang menghasilkan teori, dan teori memberi arah kepada penelitian. 3. Pengamatan terhadap jagat raya yang serupa atau pengamatan yang serupa pada ilmu lain, misalnya mengamati respon berat hewan terhadap makanan, memberikan analog tentang adanya respon tanaman terhadap zat zara. Dari sana dapat dirumuskan hubungan antara tumbuhan dan zat hara dapat dalam tanah. 4. Reaksi individu dan pengamatan reaksi individu terhadap sesuatu atau pengalaman-pengalaman sebagai suatu konsekuensi dari suatu fenomena dapat dijadikan sumber hipotesis. Selain itu, wawasan yang mendalam tentang suatu hal, imajinasi atau angan-angan, materi, bocoran dan indikatif serta data yang tersedia dapat dijadikan sumber hipotesis. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.